Halo YouTube, kembali lagi di Virgo Trader. Ya, video kali ini kita akan membahas tentang apakah forex itu judi atau enggak. Ya, pada dasarnya ini pilihan. Forex itu ada dua, bisa tadi yang saya bilang bisa non judi, ya, bisa judi. Non judi itu yang bukan judi ya, judi. Menurut saya judi itu adalah suatu kegiatan yang tanpa didasari atau dilandaskan dengan teori atau indikator atau teknik, seperti Anda main poker, ya, judi poker. Apakah ada rumus untuk mengetahui apakah kartu yang akan keluar kartu ini, kartu itu, kartu ono? Kan enggak, semua itu kan pada penjelasan. Anda hoki-hokin aja, tebak-tebak, oh ini kayaknya kartu yang keluar ini misalkan, ya kan. Saya nggak tahu sih kalau poker kayak gimana tuh, ya kan tuh. Terus kalau di trading apa, Anda open di sini, nggak tahu opennya di mana, nggak tahu stop lossnya di mana, nggak tahu take profitnya di mana. Nah itu macam kayak judi itu, ya. Kalau nggak tahu TP sama TP itu take profit, kalau stop loss itu bukan termasuk judi. Nah kalau yang ini, ya, kalau bingung cara opennya di mana, nah itu terus main open aja, ikut-ikut open ini, kali aja profit. Nah itu judi udah, ya, sama kayak main kartu. Udah, lempar ini kartu ini, koin yang keluar, ternyata bukan kartu yang itu yang keluar. Ya kan, salah kan. Nah, tinggal nyalain brokernya nih, dimainin ini dimainin, ya emang ada sih dimainin, tapi makanya Anda pilih broker yang jelas, jangan yang cuma embel-embel doang, ya. Seperti contoh bilang sell di pucuk, ya kan, nih kita sell sat, ya kan, ini kan pucuk, dari ini nih pucuknya nih, ya kan, itu pucuk. Pengertian pucuk itu apa sih? Pucuk itu adalah uh, apa tempat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Anda kalau naik gunung kan kadang suka bilang, ke pucuknya gitu. Pucuknya itu di atasnya, dia lebih tinggi dibandingkan di bawahnya, ya kan. Ya ini kayak gini kan, Anda walaupun jaraknya misalkan gunung apa sih, saya nggak pernah naik gunung saya. Misalkan jarak deh, kita pakai jaraknya, Anda di titik A yang di dasar, di bawah, di tempat Anda kewah mungkin ya, di bawah Anda baru jalan. Misalkan kalau di gunung kan ada pos ya, misalkan baru jalan di pos 2, misalkan udah nyampe 2, nah, itu Anda udah nyampe pucuk. Pucuknya lebih tinggi dibandingkan yang di bawah tuh, ya kan, itu pucuk, ya kan. Kalau bukit, nah kalau bukit itu paling atas, ya, ke bukitnya yuk kita naik paling atasnya yuk. Nah, ya kan, jadi pengertian saya ya, ini pengertian saya. Kalau pucuk itu menurut saya lebih apa, dataran atau tempat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, itu pucuk, ya. Saya di pucuk, nyungsep di atas, sel di pucuk, nyungsep di atas. Nah ini nggak jelas, bilang sel di pucuk, ya kan, nggak jelas gitu. Makanya yang jelas, ya kan, kayak gitu. Bye di lembah, ini lembah,
kan lembah itu bawah ya, paling bawah ya, bawah, lebih bawah daripada yang sebelumnya. Ini kan, nih sebelumnya di sini, buy bawah, tengkurap, ya turun, ya kan. Anda tuh kalau trading jangan bilang kayak gitu, buy di lembah, sell di pucuk, ya. Anda itu judi namanya, sellnya di mana, ya kan. Pucuknya pucuk mana, pucuk yang ini kah, pucuk yang ini kah, pucuk yang ini kah, ya. Anda nggak tahu yang jelas. Hanya saya kasih tahu teman-teman ini, gunakan teknik, ya, jangan asal-asalan. Saya kan tekniknya zigzag, sini open sell, set, ya kan, sell tutup di sini, set, dapat 0,05 dolar, nggak apa-apa deh, ya kan. Yang penting itu konsisten, ya, sesuai aturan. Bayar lagi di sini 0,05, baru dapat 0,1, ya kan, dolar. Nah, ini yang perlu dilatih. Dia mau sabar, pelan-pelan. Emang nggak cepet kaya, karena setiap orang memiliki trading sistemnya beda-beda. Saya titik aman, saya nggak kayak gini juga. Saya kan lihatnya time frame weekly berarti di sini, ya, weekly misalkan 25 ke 26, ini baru sehari nih, ya kan, satu hari sell, set, nyungsep loh, close di sini, set, ya. Kenapa saya lebihin? Karena kita mesti melihat harga ini bisa turun, gak, siapa tahu kalau kita tetap di sini ntar makin anjlok. Hanya tunggu dia naik dulu baru kita cut. Nih, ya paling ini dapat 5 dolar deh. Nah, itu udah terus aja ordernya, nggak usah dilanjutin. Hari itu tutup, set, profit 5 dolar, ya. Lalu kalau 5 dolar satu hari kali 20 sebulan, 20 hari kerja, udah 100 dolar, 1.400.000, tuh 1,4 juta tradingnya yang didapat satu bulan. Terus ditambah gaji Anda belum, tabungan gaji Anda, ya kan? Besar ini, sekitaran 4 deh, anggap aja gaji Anda 5, 2 juta simpan, 3 Anda tabung kalau masih bujang, 4 jutaan deh tuh sebulan, ya. Makanya nggak usah besar-besar. Kalau saya sih kayak gitu, terserah. Kalau teman-teman mau besar ya terserah. Money manajemen juga harus perlu dipertimbangkan, asang-asangan. Nah, terus kembali lagi, ada teman saya nanya, Mas, forex itu dapat uangnya dari mana sih? Kita dapat uangnya dari mana sih? Apakah kita dapat uang dari pengguna yang loss? Terus si broker dapat gajinya dari uang yang loss? Itu nggak kayak gitu. Forex itu kayak gini. Ya, ini Anda buka di sini, ya kan? Buka di sini. Terus buy ini misalkan di harga ini. Buy, tutup di sini misalkan. Saat berapa nih? Anggap 1,179,
deng. Ya berapa nih di sini? 1,178 ya. Spare berapa? 100 pip ya kan, 100 pip masih. Jadi Anda trading itu di broker ya, kita tulis broker. Nah, Anda trading menggunakan aplikasi dari broker misalnya. Terus Anda kan di sini mainin ya, masuk ke sini akun Anda dari brokernya ini, dari bandar, dia nerjunin ke pasar, dia yang punya kuncinya. Nah, kalau Anda langsung ke sini, misalkan contoh Anda langsung ke sini, itu banyak prosesnya. Anda perlu izin ini, izin itu, harus ada izin dari yang punya lapak nih, yang buka harga, terus izin dari itu, ini banyak izinnya. Nah, kalau Anda gampang tinggal daftar, bla 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 bla, deposit, bla 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 bla, masuk ke akun Anda dibedakan di buku. Di sini broker yang bagus itu akun Anda dipisah dari akun perusahaan. Tuh broker yang bagus ya. Terus Anda open, misalkan di sini open, Anda masuk lagi ke sini, open 0,1 lot, 0,01 lot ya. Nah, dari dia kesepakatan di sini beda. Misalkan Anda per pip, 1 pip dapat 0,01 misal dolar 1 pip ya. Nah, si bandarnya ini broker, dia punya kesepakatan ke sini itu 1 pipnya itu 1 pip sama dengan misalkan 0,05 dolar ya. Keuntungan dia berapa? Berarti untungan bersih dia 0,04 dolar per pip ya, per pip ya. Tuh ya, pip keuntungan dia. Anda dapat nih di sini nih 100 pip, berarti Anda dapat, ayo berapa? Kalau 100 pip kali 0,01 dapat 1 dolar. 100 pip 1 dolar. Nah, ini hasil pecahan dari yang ini. Kan dia si bandar dapat 5 dolar. Ya kan? Dia dapat 5 dolar kali ini kan. Ya kan, dapatnya ini kan. Nah, ini 1 dolarnya buat Anda ya, buat Anda yang trading dari keuntungan ini, spare jarak ini ya. Si ini tetap dapat untung lagi, misalkan 1 pipnya dia dapat 0,1. Nanti dari selisih ini buat bayar yang ini, buat bayar si bandar gitu ya. Terus apa namanya, gaji kita sebenarnya ini gak sih pakai uangnya yang loss? Enggak pakai uang loss, ini pakai uang Anda. Cuma si bandar ini perjanjian kontraknya beda dengan yang pemilik pasar itu ya. Jadi seperti itu. Jangan apa namanya, kayak misalkan trading itu Anda bermain judi, nggak pasti semuanya di sini, nggak ada yang pasti ya. Semuanya di sini pasti semenjak Anda trading selalu menggunakan teknik
nggak cuma asal-asalan trading aja ya. Jadi trading itu ada dua, ada yang non judi ya, ada yang judi. Kalau saya tentu milih yang ini karena saya pakai teknik. Di sini zigzagnya muncul, open sell ya, ambil profit di sini. Jelas saya tahu opennya di mana, saya tahu di sini opennya. Close nya di mana? Close nya di sini. Udah melewati ini. Ini zigzagnya udah muncul lagi. Berakhir di sini. Kita tunggu. Dia masih ada turun lagi gak? Oh ternyata naik. Kita close. Ya, tahu profit. Tahu open di mana, tutup di mana, stop lossnya saya tahu berapa persen dari modal. Jelas. Oleh karena itu teman-teman, yang pertama disiapkan adalah trading sistemnya dulu. Trading system. Di video saya menjelaskan yang di sini ya, menjelaskan membuat teknik trading ya. Ada tuh. Terus buat aturan opennya, rule ya. Buat cara open, cara close, stop loss, ambil profitnya. Itu sama yang kayak urutan kemarin ya di video. Dan ini judul trading system, aturan open sekian, open sekian, 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 sekian. Kalau loss sekian, 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 sekian. Profit sekian, sekian, sekian. Cara open gini, 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 gini. Terus cara close gini, 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 gini. Stop loss di berapa level zat ya. Itu buat rule-nya itu ada money manajemennya di sini. Namanya juga rule, aturan ya. Ada aturannya, rulesnya itu ada ininya. Di forex itu nggak pakai, yang nggak di forex aja sih, di platform trading itu nggak ada aturan. Hidup kalau nggak ada aturan nggak terarah, nggak tahu tujuannya mau kemana. Oleh karena itu Anda jangan mengikuti nggak pakai aturan, harus punya aturan. Loh iya loh, gimana coba Anda dijebak trading nggak ada aturannya? Tuh Anda senang, bebas, boleh ini, boleh itu, boleh itu. Tapi Anda nggak berpikir panjang. Kalau efeknya nggak punya aturan apa? Modal Anda hangus. Modal hangus. Ya, modalnya hangus. Ya mau modal hangus. Ya. MC. Mumet kreditan. Itu. Jadi, dari pengalaman saya ini yang saya ceritakan pengalaman saya. Semua supaya kita sama-sama belajar, sama-sama introspeksi diri ya. Saya dulu ikut-ikutan trading, pengen cepet kaya dulu, nggak tahu aturannya. Open posisi cari sinyal, sibuk cari sinyal. Terus saya penyakitnya itu. Terus lihat-lihat YouTube trading teknik ini saya ikutin. Trading teknik kita saya ikutin. Terus ikut grup, ikut bayar sinyal ini apa lifetime ini. Saya banyak dulu, saya renungin, oh dulu saya kayak gini, saya berusaha pelan-pelan hilangkan kan semua. Saya coba lembaran baru,
nggak lama emang. Teman saya juga sama. Kadang suka nanya, mas, ini kalau gini di mana sih, gitu. Ajarin dong cara opennya, gitu. Kalau saya ngajarin oke. Cuma kalau minta trading bareng, trading sinyal, itu saya enggak. Bukannya saya pelit, ini tujuannya untuk melatih mental teman-teman. Kalau dijajulin trading bareng, trading bareng, anda nggak punya trading system, bingung nanti kalau sewaktu-waktu saya sudah nggak buka traber lagi, ya nanti bangkrut, kasihan anda juga. Karena itu saya nggak mau kalau traber. Cuma kalau belajar, ayo, saya juga masih banyak salah kok. Makanya saya kalau ini udah tercapai, saya beralih ke akun demo, latihan lagi, itu triknya, ya. Bukan bukan sombong, ya emang kita harus kayak gitu, jangan sombong. Terus belajar, biasa terus, sama kayak pisau kalau sering dipakai, lama-lama tumpul. Sama kayak ini sering dipakai nih, udah tercapai, tapi peso ini gak biasa, ini peso ini gak dilatih nih, ya. Hasilnya apa? Tumpul, ya, tumpul, nggak ada fungsinya. Ini sama-sama tercapai nih, kalau peso dipakai, kalau ini tercapai, ya, nggak diasah. Asahnya kalau di trading belajar, kalau di peso asah peso pakai gerinda, ya, pakai batu asah, jadinya tumpul, nggak dipakai. Ini juga jadi nggak bisa kepake. Anda kalau sewaktu-waktu ada capnya yang kayak gini nih, ini kan sideways, bingung anda. Ya, kalau saya bingung, kalau di sisa dia pasti kayak gini pasti. Nah, saya bingung opennya gimana nih. Oleh karena itu latihan itu penting. Saya yakin trader-trader yang mentor katanya pakai teknik head and shoulder aja nggak tahu, ya. Saya yakin teknik head and shoulder aja nggak tahu. Saya terkadang suka kasihan sama trader-trader pemula, ya korbannya saya ini dulu, ya. Makanya saya coba berusaha berikan apa yang saya tahu, saya berikan. Supaya apa tujuannya? Supaya kita jadi lebih baik, saling berbagi pengalaman, ya. Itu sih pesan saya, coba buat trading system, buat aturan opernya, money management, cara opennya. Terus sudah cara open, buat jurnal, ya, buat jurnal dalam 1 bulan. Kira-kira udah matang, latih lagi sampai berbulan-bulan, lebih lama lebih bagus, 4 bulan 5 bulan bagus. Asal konsisten pakai trading sistemnya ini, aturannya ini, money manajemennya ini, ambil keuntungannya ini, ya. Sesuai. Kalau nggak sesuai, udah ini, sehari pakai ini, besok pakai itu, sama kayak peso tadi, sehari pakai ini, besok pakai ini, pas balik lagi ke sini nggak bisa, tumpul, karena udah tobat, coba itu. Jadi itu aja dari video saya. Kalau teman-teman mau judi di forex ya boleh, non judi ya boleh, itu terserah pilihan.
Kalau saya jelas pakai yang non judi karena kita punya teknik nggak sembarangan open, asal bilang ceplos-ceplos ya. Sel di pucuk, dia terbang. Buy di lembah, dia makin nyungsep ya. Itu aja pesan saya. Kalau mau belajar dicerna, jangan ditelan mentah-mentah. Ini masalahnya uang. Kalau Anda sampai kehilangan uang, itu Anda bisa pusing 7 keliling. Oke, sekian. Makasih sudah menonton. Bye.